Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 25. Biarpun tingkat kepandaian para pembantu ketua palsu itu tidak setinggi tingkat mereka, namun mereka berdua bertangan kosong dan mereka dikeroyok dan dikepung ketat. Siang Kui dan Siang Hui mengamuk, merobohkan 6 orang, namun muncul pula beberapa orang lagi sehingga para pengeroyoknya tetap berjumlah 20 orang lebih. Sambil memutar pedang melindungi tubuh dari sambaran sinar kuning yang bergulung-gulung, Suma Hoat seringkali melirik ke atas. Dia melihat betapa kedua orang bibinya mengamuk dan kini para pengeroyok itu makin mundur menuju ke puncak Gunung Karang dikejar oleh kedua bibinya. Ia merasa tidak enak sekali, mengingat betapa licik mereka ini dan betapa berbahayanya tempat itu, penuh jebakan. Bibi berdua, harap jangan mengejar mereka. Ia berteriak, akan tetapi teriakannya itu sia-sia belaka karena Siang Kui dan Siang Hui yang sudah berhasil merobohkan banyak musuh dan kini melihat anak buah bengkau palsu itu mundur tentu saja tidak mau melepaskan mereka dan berniat untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Apalagi karena mereka kini memperoleh kesempatan baik sekali selagi Hoat Bok lama yang amat lihai itu sibuk menghadapi pengeroyokan 2 orang muda perkasa. Enci adik ini mengejar terus dan merobohkan banyak anak buah musuh yang melarikan diri ke puncak Gunung Karang. Ketika sisa anak buah bengkau itu tiba di bawah puncak, tiba-tiba mereka lenyap seperti ditelan jurang. 2 orang wanita perkasa itu melompat jauh dan setibanya di bawah puncak mereka memandang ke kanan kiri, mencari-cari. Bibi! Awas! Masih terdengar teriakan Suma Hoat jauh di bawah dan tiba-tiba tanah batu yang mereka injak tergetar hebat. Siang Kui dan Siang Hui terkejut sekali. Getaran makin menghebat disertai suara bergemuruh seolah-olah gunung itu akan meletus. Moi moi, turun! Siang Kui berseru keras. Hampir berbareng mereka membalik dan hendak meloncat turun melalui jalan mereka mengejar naik tadi. Akan tetapi mata mereka terbelalak dan tubuh mereka berdiri kaku memandang ke depan. Batu-batu besar yang mereka lalui tadi kini telah mereka pecah membentuk jurang menganga lebar dan kini puncak gunung batu itu runtuh ke bawah. Mula-mula hanya batu-batu kecil lalu disusul batu-batu sebesar kerbau bahkan batu-batu sebesar rumah bergulingan ke bawah. Cici! Siang Hui menjerit. Mereka berusaha mengelak, akan tetapi mana mungkin menghindarkan diri dari hujan batu yang sedemikian banyaknya? Suma Hoat dan Im Yang Sengcu menyaksikan malapetaka mengerikan itu. Suma Hoat menjadi nekat. Dengan gerengan seperti seekor singa dia menubruk maju, menerima gembreng kanan lawan dengan telapak tangan kiri sedangkan pedangnya membacok ke arah kepala yang ditangkis oleh Hoat Bok lama dengan gembreng kiri. Saat itu, tongkat Im Yang Sengcu bergerak dan memang inilah yang dihendaki Suma Hoat, yaitu membuat sepasang senjata lawan sibuk menghadapinya, agar temannya dapat turun tangan. Des! Biarpun Hoat Bok lama dapat menyelamatkan kepala dan lehernya, namun tetap saja pundaknya kena hantaman tongkat Im Yang Sengcu sehingga ia terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung, akan tetapi Suma Hoat juga mengeluh dan roboh miring. Hoat Bok lama tertawa bergelak lalu berloncatan pergi menghilang. Im Yang Sengcu tidak berani mengejar ketika melihat temannya terluka. Dia berlutut dan bertanya. Bagaimana? Suma Hoat menyeringai dan menarik napas panjang. Tangan kirinya, dari telapak tangan sampai ke siku, berwarna biru karena tadi ketika ia menahan gembreng dia kalah tenaga sehingga hawa sinkang lawan yang mendesaknya membuat lengannya terluka dan kemasukan hawa beracun. Akan tetapi Suma Hoat tidak mempedulikan diri sendiri, matanya memandang ke arah puncak, kedua matanya berlinang air mata, kemudian dengan nekat ia meloncat bangun dan berlari mendaki pundak yang kini sudah tidak berguncang lagi. Batu-batu dari puncak telah menutup tempat di mana Siang Kui dan Siang Hui berdiri, ribuan bongkah batu besar yang membentuk puncak baru. Bibi! Bibi! Suma Hoat sudah menyarungkan pedangnya dan tanpa mempedulikan lengan kirinya yang sudah biru itu dia mulai membongkar batu-batu besar seperti kelakuan seorang gila. Sabar dan tenanglah, sahabatku. Bagaimana mungkin kita membongkar batu-batu sebanyak dan sebesar ini? Im Yang Sengcu menghibur akan tetapi ia pun ikut membantu kawannya membongkar batu-batu. Suma Hoat tidak menjawab dan tidak mempedulikan kawannya, melainkan terus membongkar batu-batu itu sambil memanggil-manggil kedua orang bibinya. Bibi!
Tiba-tiba Sumahoat melemparkan sebuah batu besar dan Im Yang Seng Chu juga memandang terbelalak ketika tampak pakaian orang di bawah batu itu. Sumahoat mengulur tangan menangkap lengan orang itu. B. Akan tetapi ia berhenti memanggil dan meloncat ke belakang ketika melihat bahwa orang di bawah batu itu sama sekali bukan bibinya, bahkan kini tampak bergerak-gerak dan muncullah sebuah kepala seorang kakek tua, kepala yang botak dan amat besar, dengan mata melotot dan mulut tersenyum-senyum. Melihat kakek yang kepalanya besar ini, Im Yang Seng Chu segera mengayun tongkatnya tepat mengenai kepala yang rambutnya jarang itu dengan keras sekali. Tak. Akan tetapi tongkatnya terpental dan Im Yang Seng Chu merasa betapa kedua telapak tangannya nyeri bukan main seolah-olah bukan kepala orang yang dihantamnya tadi melainkan kepala terbuat dari baja murni. Kakek itu mengejapkan matanya, kemudian tubuhnya digoyang dan dia terlepas dari himpitan batu-batu, meloncat bangun. Kiranya kakek ini bertubuh pendek cebol, tubuh seperti anak kecil akan tetapi kepalanya lebih besar daripada kepala orang dewasa yang manapun juga. Monyet, kau orangnya Hoat Bok lama, ya. Tangannya terulur dan angin dorongan yang keras membuat Im Yang Seng Chu roboh terguling sungguh pun dia telah mengerahkan sinkang menahan. Tentu saja dia terkejut sekali dan cepat melompat bangun sambil melintangkan tongkat di depan dada siap bertanding. Jangan, Lo Cian Wei. Dia sahabatku, malah memusuhi Hoat Bok lama. Sumahoat yang dapat mengerti bahwa kakek itu amat sakti segera berkata. Hehehe, kalau aku tidak tahu, apakah dia dapat bangun lagi? Hahaha, Hoat Bok lama benar kurang ajar, dan kalau tidak ada kau orang muda yang membongkar batu, kiranya aku si tua bangka akan mampus. Kakek yang bertubuh kecil dan berkepala besar itu tertawa bergelak sampai keluar air matanya. Tiba-tiba Im Yang Seng Chu menghampiri kakek itu dan menjura penuh hormat sambil berkata. Mohon Lo Cian Wei mengampuni Bo An Wei yang seperti buta tidak mengenal Lo Cian Wei Butek Lo Jin. Mendengar disebutnya nama itu, Sumahoat terkejut bukan main dan memandang kakek itu dengan mata terbelalak. Di dalam perantauannya, pernah ia mendengar akan nama orang-orang sakti seperti dewa yang oleh dunia Kang Ou dianggap telah lenyap dari dunia ramai, orang-orang seperti Bukek Xiansu dan kedua adalah Butek Lo Jin. Teringatlah ia akan ciri-ciri orang aneh ini, bertubuh seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar. Pantas saja pukulan tongkat Im Yang Seng Chu yang amat dahsyat pada kepala kakek ini seperti tidak terasa tadi, kiranya kakek ini adalah orang yang memiliki kesaktian yang kabarnya seperti dewa itu. Maka ia pun cepat memberi hormat di depan kakek itu. Kakek itu memang benar Butek Lo Jin, seorang yang sudah amat tua usianya dan sudah puluhan tahun tidak pernah terdengar lagi muncul di dunia ramai. Di dalam cerita, Mutiara Hitam, kakek yang sakti dan berwatak aneh ini muncul, bahkan menjadi guru pendekar Pek Kong Tu Tang Haulam, suami dari pendekar wanita Mutiara Hitam. Kakek Butek Lo Jin ini pula lah yang mengunjungi Hitan dan mengadakan pelamaran atas diri Mutiara Hitam sebagai wali muridnya itu. Biarpun hanya beberapa bulan saja Tang Haulam menerima petunjuk dari kakek ini, namun kakek itu telah menurunkan ilmu yang dahsyat-dahsyat dan membuat pendekar itu makin terkenal. Setelah Tang Haulam menikah dengan Mutiara Hitam, kakek yang aneh watak dan bentuk tubuhnya ini lalu menghilang dan tidak pernah terdengar lagi sepak terjangnya yang aneh-aneh. Karena itu, dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati Im Yang Seng Chu dan Sumahoat ketika tanpa disangka-sangka mereka bertemu dengan kakek sakti ini secara demikian luar biasa. Hahaha. Engkau sudah mengemplang kepalaku satu kali, akan tetapi engkau bermata tajam dapat mengenalku, berarti sudah lunas. Kulihat gerakanmu tadi seperti ilmu dari Huasan. Bocah tak bersepatu seperti aku, siapakah sih engkau ini? Dan kau ini, bocah yang bertulang baik dan telah menyelamatkan aku dari himpitan batu-batu, kau siapa? Sumahoat cepat menjawab. Dia itu adalah sahabat saya yang terkenal dengan sebutan Im Yang Seng Chu, bekas tokoh Huasan Pai. Adapun saya sendiri. Saya bernama Sumahoat. Hehehe. Im Yang Seng Chu. Nama sebutan yang bagus. Dan kau Shisuma. Kau berjodoh denganku. Sumahoat, coba kau serang dengan seluruh kepandaian yang kau miliki. Tentu saja Sumahoat terbelalak heran. Dia teringat akan kedua bibinya, maka dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan berkata. Harap Lo Cian Wei sudi memaafkan Tecu. Sesungguhnya Tecu ingin membongkar batu-batu ini untuk menolong kedua orang bibi Tecu yang tertimbun batu.
Setelah berkata demikian, kembali Sumahoat membongkar batu-batu itu. Haya. Jadi mereka itu tadi bibi-bibimu? Percuma, siapa dapat menyelamatkan dua orang wanita yang terhimpit batu-batu begini banyak? Mereka telah tewas dan mengapa masih harus mengganggu jenazah mereka yang sudah baik-baik terkubur seperti ini? Jarang ada orang mati dapat dikubur sehebat ini. Apakah engkau bersusah payah membongkar batu-batu ini hanya untuk menyaksikan tubuh mereka yang tentu sudah hancur? Butek Lo Qianwei benar sekali, sahabatku. Daripada membuang waktu membongkar batu yang tidak akan dapat menolong kedua orang bibimu, lebih baik kita mencari Hoat Bok Lama dan membalas kematian kedua orang bibimu, kata Im Yang Sengcu. Ucapan ini menyadarkan Sumahoat. Dia meloncat bangun, pandang matanya beringas. Kau betul. Mari kita kejar dia. Hei, nanti dulu. Butek Lo Jin berseru dan tampak bayangan berkelebat, tahu-tahu tubuhnya yang kecil sudah berdiri di depan Sumahoat. Aku tadi sudah merasakan gebukan tongkat si kaki telanjang akan tetapi aku belum melihat kepandaianmu. Dengan kepandaian seperti yang dimiliki si kaki telanjang, bagaimana mungkin melawan si gundul jubah merah? Apalagi, setelah aku bebas, si gundul busuk itu dapat berlari kemanakah? Hayo Sumahoat, kau seranglah aku. Sumahoat kelihatan ragu-ragu, akan tetapi Im Yang Sengcu cepat berkata, suaranya terdengar gembira. Sumahoat, mengapa kau begini bodoh dan tidak cepat-cepat mentaati perintah gurumu? Tentu saja Sumahoat tidak bodoh, bahkan dia cerdik sekali. Kalau tadi dia kurang perhatian adalah karena hatinya berduka oleh kematian kedua bibinya, dan marah kepada Hoat Bok Lama. Kini ia teringat betapa besar untungnya kalau dia bisa menjadi murid orang sakti ini, maka biarpun lengan kirinya terasa nyeri, dia memasang kuda-kuda dan berkata, baik, Tecu mentaati perintah Lo Qianwei. Tecu menyerang. Tubuhnya sudah menerjang maju, kedua kakinya melakukan gerakan aneh dan ketika ia menggerakkan kedua tangannya, angin menyambar ke arah leher dan pusar kakek itu. Cus! Cus! Hei! Dari mana engkau memperoleh ilmu setan ini? Butek Lo Jin berteriak sambil membelalakan kedua matanya, mengelus-elus leher dan perut yang tadi tercium ujung jari tangan Sumahoat. Pemuda ini sendiri sudah terhuyung ke samping dengan kaget sekali. Ketika ia menotok tadi, jari tangannya seperti menotok air saja, bahkan tenaga sinkangnya seperti terbanting membuat ia terpelanting ketika dari tubuh kakek itu timbul hawa mujizat yang melawannya. Maklum betapa saktinya kakek aneh ini, Sumahoat menjatuhkan diri berlutut. Tecu mohon petunjuk. Butek Lo Jin mengerutkan alisnya yang tebal putih. Di dunia gila ini banyak sudah kulihat dan temui orang-orang gila yang memiliki kepandaian seperti setan. Biarpun mereka semua sekarang telah menjadi setan-setan, entah di neraka, entah di mana, akan tetapi mengenang kepandaian mereka, aku masih bergidik. Pekek Sinong dan Lamkek Sinong memiliki ilmu kepandaian istimewa, tidak perlu bicara lagi tentang ilmu kepandaian suling emas dan keturunan-keturunannya. Dahulu, di 4 penjuru dunia terdapat datuk-datuk golongan hitam yang seperti raja-raja kejahatan, mereka adalah Butek Siulam dari barat, Tai Lek Kawong dari timur, Jin Kem Hoaong dari utara, dan Xiao Bin Lomo dari selatan. Namun mereka semua itu masih tidak mampu menandingi kedahsyatan, kegilaan dan keseraman adik suling emas yang telah menjadi murid iblis-iblis sendiri, bernama Kam Sian Eng. Heh, orang muda, gerakan kakimu tadi bukankah dari Cap Sa Sengkeng, dan serangan tanganmu yang aneh tadi mirip Im Yang Tiam Hoat? Padahal dua ilmu itu dahulu milik Kam Sian Eng si wanita iblis. Beliau adalah nenek Tecu. Sumahoat berkata. Ai, pantas. Pantas. Kakek yang sudah tua sekali itu berloncatan seperti seorang anak kecil. Dia memang mempunyai seorang putra Sumakiat yang licik dan jahat sekali, jadi dia adalah ayah Tecu. Sumahoat berkata cepat, suaranya keras karena ia merasa mengkal sekali, sungguh pun ia tidak dapat membantah akan kebenaran kata-kata kakek ini. Hahaha. Besar sekali untungku. Pernah aku mengambil murid calon suami mutiara hitam, sekarang aku mengambil murid seorang keturunan keluarga suling emas, biarpun dari keluarga yang gila dan jahat. Sumahoat, di dalam dirimu engkau condong kepada yang jahat atau yang baik? Tentu saja yang baik, Lo Qianwei. Im Yang Sengcu mendengarkan percakapan itu penuh perhatian dan diam-diam ia merasa terharu mendengar pengakuan sahabatnya.
Dia pun percaya bahwa sebetulnya sahabatnya yang berjuluk Jai Huasian itu tidaklah memiliki dasar watak yang jahat, memiliki sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh dendam kebencian terhadap wanita sehingga terciptalah dorongan nafsu birahi yang tidak wajar di samping kekejaman yang amat mengerikan terhadap kaum wanita. Butek Lojin memandang dengan matanya yang tua dan mulut yang tak bergigi lagi. Hehe, kalau engkau mengerti yang baik, coba terangkan, apakah kebaikan itu? Tanpa ragu-ragu Sumahoat menjawab. Apa yang baik menurut perasaan hati Tecu, itulah baik bagi Tecu. Im Yang Sengcu mengerutkan alisnya dan menganggap betapa piciknya jawaban sahabatnya itu. Akan tetapi Butek Lojin tertawa bergelak sampai keluar air matanya. Wah, berbahaya sekali. Perasaan hati dapat dikuasai nafsu sehingga bukanlah hati yang murni yang akan diturut, melainkan nafsu. Akan tetapi, setidaknya engkau jujur, muridku. Mengaku apa adanya, tanpa ditutupi kepalsuan. Bagiku, masih lebih kuhargai seorang penjahat yang mengaku dirinya jahat daripada seorang baik yang menyombongkan kebaikannya. Nah, mulai sekarang engkau menjadi muridku yang bungsu, murid terakhir sebelum aku lenyap di telan maut. Engkau siap menerima warisan ilmu-ilmuku? Tecu siap, Suhu. Nah, kalau begitu, mari kau ikut aku pergi dari tempat ini. Kakek aneh itu bangkit dan Sumahoat juga bangkit berdiri. Hei, nanti dulu, Sumahoat. Apakah kau lupa untuk membalaskan kematian kedua orang bibimu? Im Yang Sengcu menegur. Sumahoat memandang gurunya. Suhu, Tecu harus membunuh Hoat Bok Lama dan membasmi bengkau palsu yang mereka rampas dari tangan kedua bibi Tecu yang telah tewas. Setelah itu baru Tecu akan mengikuti Suhu. Butek Lojin mengerutkan alisnya. Mengapa kau hendak membunuhnya? Untuk membalas dendam kematian kedua bibimu. Sumahoat yang cerdik itu ternyata sedikit banyak telah dapat menyelami dan mengenal watak gurunya yang amat aneh itu. Ia menggeleng kepala dan menjawab. Sebagai murid, Tecu harus mencontoh Suhu. Suhu sama sekali tidak mendendam kepada Hoat Bok Lama padahal Suhu dicelakainya. Tidak, Tecu bukan hendak membunuhnya karena dendam, melainkan karena Tecu harus memberantas kejahatan yang dilakukan Hoat Bok Lama dan anak buahnya. Tecu harus menolong dan melindungi orang-orang dari ancaman perbuatan jahat mereka. Kembali kakek itu tertawa bergelak. Hahaha. Pikiran keruh, pendapat yang kacau balau. Siapakah engkau ini yang dapat memberantas kejahatan yang dilakukan orang-orang? Siapakah engkau ini yang dapat menolong dan melindungi orang-orang? Hayalan kosong melompong. Akan tetapi selama ucapan dan perbuatanmu sejalan dengan isi hatimu, engkau jujur dan tulen. Hayolah, aku pun ingin sekali mengetuk satu kali kepala Hoat Bok Lama yang botak, hahaha. Setelah berkata demikian, Butek Lojin yang masih tertawa-tawa itu menyambar lengan Sumahoat, meloncat dan sekali berkelebat tubuhnya dan tubuh murid barunya lenyap di balik tumpukan batu-batu yang longsor dari puncak tadi. Im Yang Sengcu menarik napas panjang. Dia merasa senang sekali bahwa sahabatnya telah menjadi murid kakek aneh itu. Dia tidak merasa iri hati, karena dia sendiri tidak mempunyai keinginan menjadi murid siapapun juga, bahkan dia telah melepaskan diri dari ikatan Wasanpai. Im Yang Sengcu adalah seorang yang ingin bebas, tidak mau terikat oleh peraturan, tidak mau mencontoh guru yang sudah dicetak untuk murid, ingin hidup bebas lahir batin. Akan tetapi, di dalam hatinya, terdapat rasa simpati yang besar terhadap Jai Huasian Sumahoat, perasaan yang timbul di luar kesadarannya. Dia merasa kasihan kepada Sumahoat, maka kini merasa girang bahwa sahabatnya itu menjadi murid seorang pandai. Dengan hati tegang Im Yang Sengcu lalu meninggalkan tempat itu, menyusul guru dan murid itu yang ia tahu tentulah mencari Hoat Bok Lama di sarangnya. Karena puncak gunung batu karang itu runtuh, perjalanan menuruni tempat itu sukar sekali. Terbentuk puncak-puncak tumpukan batu baru, dan goncangan tadi membuat banyak tanah batu merekah menjadi jurang-jurang yang amat curam. Im Yang Sengcu berjalan hati-hati menuju ke bangunan yang dikelilingi pagar tembok tinggi. Menjelang senja barulah ia sampai di depan pintu gerbang dan dia merasa heran bukan main menyaksikan keadaan markas bengkau yang amat sunyi itu. Tidak nampak penjaga di depan pintu dan ketika ia melangkah maju dengan hati-hati karena maklum bahwa markas besar bengkau ini mempunyai banyak alat-alat rahasia dan jebakan berbahaya, melongok ke dalam, ia menjadi makin terheran. Biarpun terasa amat sunyi karena tidak ada suara, namun di sebelah dalam benteng itu tampak kesibukan orang-orang. Im Yang Sengcu menggerakkan tubuhnya, melesat ke dalam melalui pintu gerbang yang terbuka lebar.
Kini tampaklah olehnya betapa orang-orang itu sibuk mengangkuti mayat-mayat manusia yang malang melintang di tempat itu termasuk mayat Hoat Bok Lama dan para pembantunya. Ketika melihat mayat Hoat Bok Lama diangkat, Im Yang Sengcu mendapat kenyataan bahwa mayat itu tidak kelihatan terluka, tidak mengeluarkan darah, hanya ada tanda biru di ubun-ubun kepalanya yang gundul. Im Yang Sengcu bergidik dan teringat suara Butek Lojin yang ingin mengetuk satu kali kepala yang gundul itu. Ketika orang-orang yang bekerja dengan sunyi itu melihat munculnya Im Yang Sengcu, mereka memandang dengan khawatir, bahkan seorang di antara mereka yang agaknya memimpin pekerjaan mengurus mayat-mayat itu, seorang laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih, cepat menghampiri Im Yang Sengcu, menjura dengan penuh hormat dan berkata, "Harap Tai Hiap tidak turun tangan mengganggu kami yang hanya menaati perintah Butek Lo Cian Pue dan Suma Tai Hiap." Im Yang Sengcu mengangguk-angguk kagum, maklum betapa dalam waktu singkat sahabatnya dan gurunya yang luar biasa itu telah dapat membereskan bengkau, membunuh Hoat Bok Lama dan para pembantunya dan menundukkan anak buahnya. "Apa yang telah terjadi?" tanyanya. Orang itu memandang tajam, agaknya terheran mendengar ucapan pendekar kaki telanjang ini. "Bukankah Tai Hiap sahabat baik Suma Tai Hiap dan datang bersama dia?" "Benar, akan tetapi aku tertinggal di sana. Harap kau ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan mengapa pula Butek Lo Cian Pue dapat muncul di tempat ini." Orang itu menarik napas panjang, kemudian setelah memandang Im Yang Sengcu beberapa lama, ia berkata, "Tai Hiap adalah Im Yang Sengcu seperti yang dikatakan Suma Tai Hiap, sudah sepatutnya mendengar semua keadaan kami. Marilah kita bicara di dalam dan saya akan menceritakan semuanya." Im Yang Sengcu mengikuti orang itu memasuki sebuah bangunan yang cukup mewah dan setelah duduk menghadapi meja dan diberi suguhan arak, dia mendengarkan penuturan Lau Kiam, orang itu yang dahulunya seorang anggota Bengkau Tulen yang sudah memiliki kedudukan lumayan tingginya. "Ketika Hoat Bok Lama dan kaki tangannya mula-mula menyerbu Bengkau, kami pihak Bengkau melakukan perlawanan mati-matian. Dalam perlawanan ini, satu demi satu gugurlah para pimpinan kami, bahkan tokoh tertua yang kami andalkan, Kau Bian Cinjin, gugur pula di tangan Hoat Bok Lama. Sampai habis semua pimpinan kami tingkat tinggi, dan hanya kedua orang Kamto Anio kakak beradik saja yang masih sempat meloloskan diri. Kami, termasuk saya yang sejak muda menjadi anggota Bengkau yang setia, tadinya bertekad untuk melakukan perlawanan sampai mati. Akan tetapi, kemudian tertarik oleh bujukan-bujukan Hoat Bok Lama, pelajaran-pelajaran ilmu silat tinggi dan kebatinan sehingga akhirnya kami sampai terpikat dan terbujuk pula. Antara lain, Hoat Bok Lama mengatakan bahwa agama Bengkau adalah agama terang yang semenjak dahulu memerangi gelap dan bahwa keturunan Pajiu Sinong Liugan, pendiri Bengkau di Nancao, telah menyelewengkan pelajaran Bengkau yang sejati. Agaknya Hoat Bok Lama mengerti benar akan pelajaran Bengkau, kata Im Yang Sengcu. Apa saja yang dikatakannya mengenai penyelewengan itu? Lau Qian lalu bercerita. Menurut pelajaran Hoat Bok Lama yang disebarkan kepada semua bekas pengurus dan anggota Bengkau, agama Bengkau atau agama terang, Mani Chais, didirikan oleh guru besar Mani. Terang adalah lambang kebaikan dan gelap adalah lambang kejahatan. Pelajarannya adalah untuk menyelamatkan terang dari selubungan kegelapan. Jadi menurut pelajaran agama ini, terdapat dua kerajaan di alam semesta ini, yaitu kerajaan terang dan kerajaan gelap yang saling berlawanan. Setan menjadi raja dari kegelapan. Manusia adalah ciptaan setan, demikian menurut Hoat Bok Lama, karena itu selalu diliputi kegelapan atau kejahatan. Dan agama Bengkau merupakan pelajaran dari Sang Duta Terang, yaitu guru besar Mani, pendirinya. Dongeng yang menjadi pegangan para penganut Bengkau ini memang sama dengan yang dijelaskan oleh Pajiu Sinong Liugan. Letak perbedaannya adalah bahwa kalau Liugan mengajarkan bahwa para penganutnya harus mengenyahkan kegelapan, mengenyahkan kejahatan dengan pantangan-pantangan, sebaliknya Hoat Bok Lama tidak mengadakan pantangan, bahkan mengajarkan anak buahnya untuk memasuki kegelapan. Betapa mungkin kita dapat mengalahkan musuh tanpa menyelidiki keadaan musuh itu sendiri, tanpa mengetahui kekuatan-kekuatannya dan kelemahan-kelemahannya. Dan untuk dapat mengetahui keadaan musuh melalui penyelidikan, kita harus terjun ke dalamnya. Kita lahir dari kegelapan, setelah kita sadar dan mendapat sinar terang untuk melawan kegelapan itu sendiri, kita harus benar-benar memahami apakah itu kegelapan, apakah itu kejahatan, apakah itu kekuasaan nafsu. Untuk menyelidiki kekuasaan nafsu, jalan satu-satunya hanyalah menuruti dorongan itu sendiri.
Setelah kita mengenal betul sifat-sifat nafsu dalam diri kita, tidak akan sukar lagi untuk menundukkannya. Demikianlah bujukan dan pelajaran yang disebar oleh Hoat Bok Lama, dan sudah lalimnya manusia yang lemah lebih suka menganut sesuatu yang menyenangkan hati dan badan daripada menganut pelajaran yang sukar dan tidak menyenangkan hati dan badan. Mengekang nafsu merupakan hal yang sukar dan tidak mendatangkan nikmat kepada tubuh, sebaliknya mengumbar nafsu mendatangkan nikmat jasmani. Tentu saja pelajaran macam itu segera mendapat minat yang besar sekali dari para bekas anggota Bengkau sehingga banyak di antara mereka yang tunduk dan mengakui Hoat Bok Lama sebagai seorang ketua baru yang jauh lebih bijaksana daripada para bekas pengurus lama. Apalagi di samping itu sudah menjadi kenyataan bahwa Hoat Bok Lama memiliki kepandaian yang amat tinggi sehingga mereka makin tertarik untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu tinggi dari pendeta lama itu. Im Yang Sengcu mengangguk-angguk mendengar penuturan itu dan diam-diam ia menarik napas panjang. Dia masih belum tua namun sudah banyak sekali mengalami hal-hal aneh di dunia ini yang membuat pandangannya cukup luas. Di mana-mana ia melihat kegagalan usaha para tokoh agama apapun juga dalam perjuangan mereka mendatangkan damai dan bahagia bagi manusia seluruhnya. Kegagalan itu seluruhnya terletak kepada kelemahan manusia yang biarpun dengan akal budi dan pikirannya dapat menerima inti pelajaran untuk hidup sebagai manusia yang baik, namun jasmaninya terlalu kuat sedangkan hatinya terlalu lemah untuk menentang nafsu badani sendiri sehingga terjadilah pertentangan yang amat menyedihkan. Pertentangan antara hati nurani sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang terdorong oleh nafsu pribadi, yang biasanya seringkali dimenangkan oleh nafsu. Inilah sebabnya mengapa makin banyak orang mempelajari kebatinan, makin banyak pula terjadi pelanggaran dan dosa. Raja Kegelapan memiliki senjata yang amat ampuh untuk menundukkan manusia, yaitu senjata sayang diri atau iba diri yang menjadi dasar sehingga manusia dengan senang hati dan mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Lihatlah manusia-manusia kecil, kanak-kanak. Betapa mudahnya mereka itu, tanpa disuruh tanpa diajar, untuk membohong dalam membela diri. Sebaliknya, biarpun setiap hari diajar dan disuruh pantang membohong, disuruh jujur dan lain sifat-sifat baik, agaknya amat sukar bagi mereka. Dia memang cerdik, mungkin iblis sendiri yang mengajarinya, kata Im Yang Sengcu. Dan bagaimanakah kakek Dewa Butek Lojin dapat muncul di tempat ini? Hal itu terjadi 2 bulan yang lalu, kata Lau Qian. Kemudian ia menceritakan tentang kakek aneh itu. Butek Lojin pada 2 bulan yang lalu datang ke pegunungan Hengtoan, ke markas Bengkau karena hendak mencari Kau Bian Cinjin yang dikenalnya. Kakek ini tidak tahu bahwa Bengkau telah terjatuh ke tangan Hoat Bok Lama dengan paksa. Ketika mencari Kau Bian Cinjin yang telah tewas, kakek ini kemudian mengunjungi Bengkau untuk bertanya tentang kematian sahabat yang dikenalnya itu. Hoat Bok Lama tentu saja mengenal kakek sakti ini dan dengan amat cerdiknya, Hoat Bok Lama membujuk agar kakek sakti itu membantu Bengkau yang katanya hendak dikembangkannya sampai ke seluruh daratan. Ketika tampak gejala penolakan dari Butek Lojin, dan ada pula bahaya akan diketahui kakek itu bahwa dia merampas Bengkau dan membunuh semua pengurusnya, Hoat Bok Lama lalu menipu Butek Lojin memasuki guha di puncak yang merupakan tempat jebakan yang amat berbahaya. Kakek yang sakti akan tetapi terlalu berani dan terlalu ingin tahu itu kena diakali dan jatuh terjerumus ke dalam lubang jebakan yang terdapat di guha puncak gunung itu. Hoat Bok Lama menutup lubang dan guha itu, kami menganggap kakek itu telah tewas. Lau Qian menutup ceritanya. Siapa dapat menduga, tadi kakek yang luar biasa itu muncul bersama Sumatai Hiap. Entah bagaimana dia dapat hidup selama 2 bulan tertutup di dalam sumur guha itu. Im Yang Sengcu kagum sekali. Hanya orang yang memiliki ilmu yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali saja yang akan dapat mempertahankan hidupnya setelah 2 bulan tertutup di dalam sumur di puncak, bahkan ketika puncak itu longsor oleh gerakan alat-alat rahasia sehingga kakek itu terbawa runtuh pula ke bawah, dia masih mampu menyelamatkan diri. Setelah kini kalian terlepas dari tangan orang-orang jahat yang menguasai Bengkau, apa yang akan kalian lakukan? Im Yang Sengcu bertanya. Kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke Nancao dan kami akan berkumpul kembali dengan bekas para anggota Bengkau, bersama-sama membangun kembali Bengkau, jawab Lau Qian dengan wajah berduka, teringat akan para tokoh dan pimpinan Bengkau yang tewas sehingga kini perkumpulan mereka seolah-olah tidak mempunyai pimpinan lagi. Im Yang Sengcu mengangguk-angguk.
Perkumpulan kalian adalah perkumpulan agama yang semestinya mencurahkan segala perhatian khusus untuk agama, berarti untuk kerohanian. Kalau urusan kerohanian dicampur dengan urusan dunia, tentu akan timbul pertentangan-pertentangan karena di antara keduanya bersimpang jalan. Kuharap saja bengkau akan dapat benar-benar menjadi agama terang yang akan mendatangkan penerangan bagi manusia yang telah kehilangan sinar rohaninya, digelapkan oleh awan-awan nafsu. Sebuah perkumpulan agama bukanlah sebuah perkumpulan tukang pukul, yang disebut kuat dalam perkumpulan kalian bukanlah kaki tangannya, melainkan batinnya, rohaninya, sehingga memancarkan sinar terang membantu mereka yang kegelapan. Semoga kalian berhasil. Im Yang Sengcu meninggalkan pegunungan Hengtoan, berjalan menyusuri sepanjang tepi sungai Cinsa, diam-diam ia memujikan semoga sahabatnya, Jaiwasian Sumahoat, selain memperoleh ilmu kepandaian tinggi dari Butek Lojin, juga akan dapat sadar dan mengalahkan penyakitnya sendiri yang membuat pemuda itu mendapat julukan Dewa Pemetik Bunga. Semua tempat kacau balau oleh perang. Dalam keadaan sekacau ini, mana mungkin mencari orang? Su Heng. Di manakah engkau? Xiao Bue menghela napas berulang-ulang sambil duduk termenung menghadapi api unggun yang dinyalakannya di tengah hutan sunyi itu. Berbulan-bulan lamanya ia melakukan perjalanan tanpa arah tertentu dalam usahanya mencari dua orang dengan perasaan hati yang berlawanan. Yang seorang dicarinya dengan hati penuh rindu dan kasih, yang kedua dicarinya dengan dendam dan benci. Namun, sudah banyak kota dijelajahi, hutan-hutan dimasuki dan bukit-bukit didaki, sudah banyak ia menyaksikan perang dan kekacauan, belum juga dia dapat menemukan orang-orang yang dicarinya, yaitu Kam Han Kisuhengnya dan Sumakiat musuh besarnya. Tersorot cahaya api unggun yang kemerahan itu, Xiao Bue kelihatan amat cantik jelita. Rambutnya yang panjang dan maut itu mengkilap, kedua pipinya kemerahan tersentuh sinar api, matanya yang merenung itu kadang-kadang berkilat. Darah jelita yang memiliki ilmu kesaktian tinggi itu duduk bertopang dagu. Kudanya menggerogoti rumput kurus tak jauh di depannya. Di dalam perantauannya semenjak meninggalkan Pulau Es, Xiao Bue yang telah mengalami banyak hal hebat, telah pula mematangkan ilmu-ilmunya dan telah menerima ilmu-ilmu baru yang tinggi. Terutama sekali ilmu yang diterimanya dari kakek Lugak, yaitu gerakan kaki tangan kilat, benar-benar membuat Xiao Bue menjadi seorang dara sakti yang akan sukar dikalahkan lawan. Namun, dara yang berilmu tinggi dan yang cantik jelita seperti bidadari ini ternyata tidak berbahagia seperti yang disangka semua orang yang melihatnya. Tidak sama sekali, dia kini duduk termenung penuh penasaran, kekecewaan dan kedukaan. Kewaspadaan seorang ahli silat tinggi setingkat Xiao Bue amat luar biasa sehingga seolah-olah penglihatan, pendengaran dan perasaannya, menjadi satu dan selalu siap menjaga diri. Namun, segala kewaspadaan akan hilang apabila manusia dikuasai perasaan duka yang membuat semangat tenggelam. Xiao Bue benar-benar sedang tenggelam di lautan duka sehingga perlahan-lahan matanya berkilau basah, berkumpul di pelupuk membentuk dua butir mutiara yang turun bergantung pada bulu matanya yang panjang lentik. Kalau ia teringat akan nasibnya, ayahnya sebagai seorang panglima yang gagah perkasa dan setia harus menerima kematian sebagai seorang pemberontak, ibunya yang meninggal dunia dalam keadaan merana berduka, kemudian ia terpaksa harus berpisah dari sucinya Maya dengan kandungan dendam di dalam hati, harus berpisah dari Suhengnya dengan kandungan rindu dan kasih tak sampai di hatinya. Siapa yang takkan berduka? Sementara itu, semua ketidaksenangan hatinya yang hendak ia tumpahkan dalam pembalasan dendam terhadap diri Sumakiat, tak juga dapat terlaksana karena dia belum berhasil menemukan musuh besarnya itu. Ada didengarnya bahwa Sumakiat memimpin pasukan besar melakukan perang terhadap barisan Manchu, akan tetapi setiap kali ia mengejarnya, dia selalu kecelik atau tidak berkesempatan turun tangan. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk nekat menyerbu barisan yang laksaan orang banyaknya untuk mencari musuh besarnya itu. Hal ini akan berarti pemberontakan dan sebagai putri tunggal Panglima Huteksan yang berjiwa pahlawan, dia tidak mau menambah cemar nama ayahnya dengan melawan pasukan pemerintah yang berarti pemberontakan. Biarpun ayahnya tewas di tangan para pengawal Sung, namun yang ia persalahkan dalam hal ini hanyalah Sumakiat karena orang itulah yang menjadi biang keladinya. Dalam keadaan melamun tak berketentuan arah pikiran dan perasaan hati itu teringatlah Xiao Bue akan bunyi sajak yang pernah dibacakan ayahnya, seorang ahli silat dan juga penggemar sastra. Sejak keluhan sastrawan yang kesunyian, seperti dirinya di saat itu. Kosong melengang. Pikiran melayang mengejar kenangan dihimpit kesunyian.
Seperti iblis mentertawakan bunyi daun berkelisik kerik jengkerik kerok katak kokok burung hantu di luar bising. Namun betapa sunyi melengang terasa di dalam seribu menambah rasa kesepian. Suara malam teringat akan sajak ini, 2 butir mutiara air mata menyusul 2 yang pertama, menitik ke atas pipi. Xiao Bue menarik napas panjang dan memandang kudanya yang makan rumput kurus. Terhibur sedikit hatinya. Dia tidak sendirian sama sekali. Masih ada kudanya. Terdorong oleh perasaan senasib sependeritaan, Xiao Bue bangkit berdiri, mendekati kuda itu dan mengelus bulu leher binatang itu. "Ai, kudaku yang setia. Sesungguhnya lah, seperti dikatakan sastrawan yang kesepian itu, sunyi timbul dari dalam hati, bukan dari keadaan di luar tubuh. Kalau tidak begini besar rinduku kepada Suheng, dendamku kepada si keparat Sumakiat, kedukaanku karena kematian ibu, agaknya malam ini akan terasa lain sekali, sama sekali tidak sunyi lagi. Ai! Betapapun tinggi ilmu kepandaian silat yang dimiliki Xiao Bue, namun dia hanyalah seorang dara remaja yang belum matang batinnya. Kepandaian yang dimilikinya hanyalah kepandaian lahiriah. Kalau setinggi itu pengertian batinnya, tentu dia akan tahu bahwa yang membuat orang merasa merana dalam kesunyian adalah karena dia belum dapat menyatukan diri dengan keadaan sekelilingnya. Melihat kudanya, dia menemukan hiburan karena ada rasa persatuan di dalam hatinya terhadap binatang itu. Kalau dia memiliki perasaan persatuan yang sama terhadap sekelilingnya, terhadap suara binatang-binatang kecil yang tak tampak, terhadap berkerisiknya daun, terhadap angin, terhadap kegelapan malam, menyatukan diri dengan alam dan seisinya, tentu tidak ada lagi penderitaan batin yang merana karena kesepian itu. Hanya manusia yang dapat menyatukan diri dengan alam dan seisinya, baik yang tampak maupun yang tidak. Dialah yang akan dapat merasakan betapa bahagia hidup ini, betapa kecil artinya hal-hal yang menimpa dirinya dan yang dianggapnya tidak menyenangkan. Persatuan dengan alam dan seisinya, termasuk manusia dan segala makhluk, membuka rasa kasih yang akan menerangi hidup dan akan musnah segala perbandingan, segala perbedaan, segala iri hati, segala dendam dan kebencian. Betapa sulitnya? Sulit? Tidak, sama sekali tidak bagi yang sadar dan yang sudah dapat mengenal diri pribadi, dapat menyaksikan dengan mata batinnya akan segala nafsu dan kekotoran yang menyelubungi dirinya. Karena manusia selalu menunjukkan pandangan matanya keluar, tidak pernah ke dalam, maka dia tidak akan melihat semua itu dan tidak dapat menjadi sadar. Perasaan sengsara yang menekan batin Xiao Bue membuat darah ini lengah dan kehilangan kewaspadaannya, tidak tahu bahwa semenjak tadi, ada sepasang mata yang mengintainya, sepasang mata seorang pemuda tampan yang duduk di atas cabang pohon tinggi. Pemuda itu telah berada di atas cabang pohon ketika Xiao Bue datang ke tempat itu dan membuat api unggun. Semenjak tadi, pemuda ini memandang dengan mata penuh kagum terpesona oleh kecantikan darah remaja itu. Pemuda yang berpakaian sederhana dan berwajah tampan ini adalah seorang pendekar muda yang belum lama keluar untuk merantau meluaskan pengalaman. Dia belum terkenal di dunia Kang Ou, karena wataknya yang halus, sesuai dengan pendidikan ayah bundanya, membuat dia tidak pernah bentrok dengan orang lain, padahal pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dia bernama Yu Goan. Ayahnya adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi bernama Yu Xiangqi, putra ketua perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang yang terkenal, baca cerita Mutiara Hitam. Adapun ibunya adalah seorang yang berilmu tinggi pula, tidak hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi terutama sekali dalam hal ilmu pengobatan karena ibunya itu putri dari Song Hai yang berjuluk Yok Sanjin, kakek gunung ahli obat. Ayah dan bundanya kini membuka toko obat dan dari kedua orang tuanya, Yu Goan mewarisi ilmu silat asli dari Hong Sim Kaipang dan ilmu pengobatan dari Raja Obat Yok Sanjin Song Hai. Dengan bekal ilmu kepandaian yang tinggi ini orang tuanya, juga kakeknya, memperkenankan pemuda ini merantau untuk meluaskan pengalaman. Malam itu, kebetulan sekali Yu Goan bermalam di dalam hutan itu, duduk di atas cabang pohon dengan aman sampai munculnya Xiao Bue yang membuat ia bengong terlongong dan memandang penuh kagum. Hatinya ikut merasa terharu ketika melihat darah itu termenung dan berduka seorang diri. Menurutkan dorongan hatinya, ingin sekali ia meloncat turun dan berkenalan, namun pendidikannya sebagai seorang pemuda terpelajar dan sopan membuat ia menahan hatinya dan tidak berani turun, bahkan tidak berani berkutik, khawatir kalau ketahuan dan disangka seorang pengintai kurang ajar. Dia hanya berdoa dalam hatinya mudah-mudahan darah itu tidak melakukan hal yang tidak-tidak,
misalnya berganti pakaian, melepas sepatu dan lain perbuatan yang akan membuat dia tersudut dan menjadi makin kurang ajar tampaknya. Tiba-tiba pemuda itu terkejut dan matanya terbelalak memandang jauh. Apakah benda-benda mencorong yang muncul di belakang gadis itu? Seperti mata harimau. Ada 3 pasang banyaknya. Otomatis tangan pemuda ini meraba ke pinggang di mana disimpannya beberapa buah senjata rahasia, siap melindungi darah itu kalau betul ada 3 ekor harimau merunduknya. Xiao Bue tiba-tiba meloncat dan membalik. Serat! Sinar kilat tampak ketika ia mencabut pedangnya. Yu Goan memandang makin kagum. Bukan main, pikirnya. Gerakan darah itu sedemikian gesit dan ringannya, dan cara mencabut pedang tadi pun menunjukkan gerakan seorang ahli. Karena terhibur oleh kehadiran kudanya, kewaspadaan Xiao Bue timbul kembali dan telinganya dapat menangkap gerakan di belakangnya. Ketika ia membalik dan melihat 3 pasang benda mencorong di balik semak-semak, ia terkejut dan juga menduga bahwa tentulah itu 3 pasang mata binatang buas, entah harimau entah apa. Akan tetapi begitu ia membalik dan mencabut pedangnya, tiba-tiba 3 pasang benda mencorong itu pun lenyap, seolah-olah api yang ditiup padam. Dia menjadi penasaran. Tidak ada manusia atau binatang yang boleh mengintainya kemudian melenyapkan diri begitu saja sebelum dia tahu benar apa dan siapa mereka itu. Tubuhnya berkelebat dan sekali melesat bayangannya lenyap dari pandang mata Yu Goan yang melongo terheran-heran penuh kekaguman. Dengan gerakan kilat, gerakan yang kini jauh melebihi kecepatannya ketika sebelum ia mempelajari ilmu gerakan kaki tangan kilat, Xiao Bue berloncatan ke sana-sini, mencari-cari. Akan tetapi tidak menemukan seorang pun manusia atau seekor pun hewan. Terpaksa ia kembali ke dekat api unggun memandang ke kanan-kiri dengan mata tajam dan diam-diam ia merasa bulu tengkuknya berdiri. Apakah benda-benda mencorong yang dilihatnya tadi? Apakah pandang matanya keliru? Ah, tidak mungkin. Jelas ia melihat 6 buah benda mencorong, 3 pasang dan melihat jaraknya tentulah merupakan 3 pasang mata. Akan tetapi, mata apa? Andai kata binatang, atau manusia, tentu dapat ia kejar. Akan tetapi benda-benda itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan suara apa-apa. Seluruh urat saraf di tubuh Xiao Bue menegang dan dia berdiri dengan sikap waspada, menanti munculnya benda-benda aneh itu, pedang masih di tangan. Hampir setengah jam ia berdiri tanpa bergerak seperti itu, tidak tahu bahwa ada 2 buah mata, sepasang mata yang tidak mencorong, mata manusia, mengintainya jauh di atas dengan melongo penuh kagum. Api unggun bergoyang-goyang mengecil dan hal ini menyadarkan Xiao Bue bahwa tidak ada apa-apa yang mengancamnya. Apapun juga adanya 3 pasang benda mencorong tadi, yang pasti mereka itu tidak ada lagi sekarang. Ia menghampiri api unggun, menambah kayu dan api unggun menyala lagi, apinya makan kayu kering dengan lahapnya. Kini Xiao Bue sudah duduk lagi, akan tetapi bukan duduk melamun seperti tadi, melainkan duduk sambil menanti dengan penuh kesiapsiagaan. Kini semua ketajaman pendengarannya dipasang dan suara yang tidak wajar sedikit saja tentu akan dapat ditangkapnya. Dia mengambil keputusan untuk bergerak secepatnya dan tidak akan membiarkan makhluk itu sempat melenyapkan diri kalau berani muncul lagi. Yu Goan yang berada di atas pohon dan tadi juga melihat 3 pasang benda mencorong itu, tidak kalah tegangnya. Tegangnya 2 kali lipat, karena selain tegang memikirkan benda-benda aneh itu, juga tegang menyaksikan sikap darah jelita yang ternyata dapat bergerak seperti menghilang itu. Dia pun memasang mata penuh perhatian dan karena dia berada di tempat tinggi, dia lebih awas daripada Xiao Bue yang pandangan matanya terhalang oleh pohon-pohon dan tetumbuhan lain. Tiba-tiba Yu Goan bergerak, hampir lupa dan hampir berseru ketika ia melihat lagi benda-benda mencorong, tidak lagi hanya 3 pasang, melainkan banyak sekali, muncul di sekitar tempat itu. Untung baginya bahwa Xiao Bue juga melihat sehingga gadis itu tidak mendengar gerakannya di atas dan kini tubuh Xiao Bue telah lenyap ketika darah ini berkelebat meloncat dengan pedang di tangan. Xiao Bue berseru heran karena tiba-tiba begitu ia bergerak, benda-benda mencorong itu, padam, dan lenyap, juga sekali ini dia tidak berhasil menemukan sesuatu biarpun dia sudah berloncatan ke sana kemari di sekeliling tempat itu. Kini Xiao Bue kembali ke tempatnya dengan muka penuh keringat. Hatinya ngeri sekali. Belum pernah ia merasa ngeri seperti saat ini. Dia bukanlah seorang penakut, sama sekali tidak. Akan tetapi apa yang dialaminya di hutan ini benar-benar amat menyeramkan. Tentu iblis-iblis penghuni hutan yang mengganggunya. Dia tidak akan gentar menghadapi lawan manusia yang bagaimanapun.
Akan tetapi melawan iblis? Kalau saja malam tidak begitu gelap, kalau saja matahari telah muncul, tentu ia akan segera meninggalkan hutan berhantu ini. Xiao Bue menghela napas, tak berdaya. Terpaksa ia harus melewatkan malam di tempat menyeramkan ini. Dia duduk kembali, perlahan-lahan dan tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba Xiao Bue yang baru menekuk lutut untuk duduk kembali itu menyambar segenggam tanah di dekat kakinya dan tangannya terayun sambil tubuhnya diputar. Segenggam tanah itu mengeluarkan suara bercuitan ketika meluncur ke atas ke arah pemuda yang menjadi terkejut bukan main. Wut! Trak! Biarpun hanya segenggam tanah dan pasir, namun cabang pohon yang tadinya diduduki Yugoan menjadi patah terkena hantamannya. Pemuda itu sudah meloncat dengan gerakan ringan, melayang turun sambil berseru. Hei, saya bukan musuh. Harap Nona tidak salah sangka, saya bukanlah makhluk-makhluk mengerikan yang memiliki mata mencorong itu. Xiao Bue memandang tajam ke arah wajah pemuda yang tinggi tegap dan tampan itu, tangannya meraba gagang pedang, jantungnya masih berdebar tegang karena tadi dia mengira bahwa tentu laki-laki di atas pohon itu yang mengganggunya. Di bawah sinar api unggun yang kemerahan, mereka saling pandang dan setelah kini berhadapan, Yugoan menjadi makin terpesona. Kiranya darah itu setelah didekatinya, malah jauh lebih jelita daripada ketika ia melihat dari atas tadi, dan masih amat muda. Mudah saja membela diri. Sudah jelas engkau mengintai aku dari atas pohon, atau engkau pun hendak menyangkal lagi. Xiao Bue mencela, suaranya dingin. Yugoan menggeleng kepala. Saya tidak menyangkal telah melihatmu dari atas pohon, Nona, akan tetapi bukanlah salahku. Bukan niatku sengaja hendak mengintai, karena aku telah berada di atas pohon lama sebelum Nona datang dan membuat api unggun di bawah pohon ini. Xiao Bue memandang marah, teringat akan benda-benda mencorong yang menimbulkan rasa ngeri di hatinya, yang kini ia duga tentulah perbuatan pemuda ini. Engkau membohong. Yugoan menarik napas panjang. Nona, membohong atau tidak bukan hal yang dapat dipersoalkan, karena seorang pembohong tentu saja tidak mau mengaku. Akan tetapi, andai kata Nona yang berada di sini terlebih dulu, kemudian aku datang mengintai dari atas pohon, bagaimana mungkin sampai tidak tahu ada orang datang dan memanjat pohon? Aku bukan dewa, bukan pula iblis seperti makhluk-makhluk aneh tadi. Xiao Bue termenung dan akhirnya ia mengangguk-angguk. Dia dapat menangkap kebenaran ucapan itu karena biarpun dari gerakan pemuda ini ketika mengelak dan melompat turun tadi, terbukti bahwa pemuda ini bukan seorang lemah, namun kiranya masih tidak mungkin pemuda ini dapat datang dan meloncat ke atas pohon itu tanpa dia ketahui sama sekali. Kalau begitu, mengapa engkau diam saja dan sengaja mengintaiku dari atas pohon? Habis, apa yang harus kulakukan, Nona? Mengapa engkau tidak menegurku sehingga aku tahu bahwa ada orang di atas pohon? Mana aku berani, Nona? Andai kata engkau seorang pria, tentu saja aku akan langsung menegurmu dan berkenalan. Akan tetapi engkau seorang wanita muda, bagaimana aku berani menegur dan bersikap tidak sopan? Nona, kalau saja engkau tahu betapa tersiksa hatiku di atas sana tadi, tak tahu harus berbuat apa, turun tidak berani diam saja bagaimana. Benar-benar tersiksa. Aku hanya mengkhawatirkan suatu hal. Tiba-tiba pemuda itu berhenti dan mukanya yang tampan menjadi merah sekali, ia pun menunduk dan merasa telah terlanjur, menurutkan suara hatinya. Xiao Bue kini sudah hilang kemarahannya, bahkan diam-diam ia senang sekali melihat sikap yang halus, pandang mata yang penuh perhatian, tutur kata yang sopan dan tersusun rapi. Ia percaya bahwa pemuda seperti ini tidak mungkin seorang penjahat. Akan tetapi keraguan pemuda dalam kalimat terakhir tadi kembali membangkitkan kecurigaannya dan ia cepat berkata mendesak. Apa yang kau khawatirkan itu? Katakanlah agar aku tidak meragukan kebersihanmu. Yang ku khawatirkan tadi. Aku diam-diam berdoa kepada Tuhan agar engkau tidak melakukan hal yang bukan-bukan di bawah sini selagi aku berada di atas pohon, karena kalau engkau melakukannya, aku benar-benar akan celaka. Jangan bicara seperti teka-teki. Katakan, hal yang bukan-bukan itu apakah? Perbuatan apa yang kau khawatir aku lakukan? Misalnya. Kau merasa kakimu lelah dan membuka sepatu. Atau, berganti pakaian. Maaf. Tiba-tiba Xiao Bue menahan ketawanya dan mukanya juga menjadi merah sekali.
Memang tidak ada air di situ. Kalau ada, tentu dia akan mandi dan berganti pakaian dan memikir hal ini. Bertelanjang bulat di situ, di bawah pandang mata pemuda ini, ia merasa bulu tengkuknya berdiri. Akan tetapi dia masih penasaran dan bertanya. Andai kata benar demikian, mengapa kau khawatir dan kau katakan akan celaka? Tentu saja, Nona. Kalau terjadi hal itu, tentu dalam pandanganmu aku akan lebih kurang ajar lagi. Xiao Bue tersenyum dan memandang dengan mata bersinar. Sungguh lega hatiku sambitanku tadi tidak mencelakakan engkau. Ternyata engkau bukan musuh, dan engkau seorang yang amat sopan dan jujur. Siapakah engkau? Pemuda itu menjura dengan hormat, wajahnya berseri karena dia senang sekali bahwa nona yang dikaguminya itu tidak marah. Saya Xiu bernama Goan, seorang perantau yang kemalaman di sini maka bermalam di atas pohon. Dan nona. Apakah engkau tadi melihat benda-benda mencorong yang aneh itu? Xiao Bue memotongnya. Aku melihatnya, dan aku kagum sekali menyaksikan gerakan nona yang amat cepat. Kalau gerakanmu demikian cepat tentu akan dapat menangkap mereka. Tahukah engkau, apakah benda-benda itu tadi? Aku pun tidak tahu, nona. Melihat jaraknya, seperti sepasang mata, akan tetapi kalau sampai nona yang demikian cepat gerakannya tidak dapat menangkap mereka, aku bukan seorang yang percaya akan tahyul, hanya. Kiranya tak mungkin manusia memiliki mata seperti itu. Sampai sekarang pun aku masih merasa ngeri dan merasa seolah-olah saat ini banyak pasang mata yang memandang dan mengintai kita. Xiao Bue bergidik, hatinya ngeri, akan tetapi juga agak lega dan girang bahwa dia mendapatkan seorang kawan dalam hutan yang menyeramkan ini. Tanpa disengaja, matanya melirik ke bawah dan memperhatikan kedua kaki pemuda itu. Pemuda yang tampan sekali dan sikapnya halus seperti itu jarang ia jumpai dan munculnya tidak wajar. Jangan-jangan penjelmaan iblis dan siluman, siapa tahu? Tiba-tiba pemuda itu tertawa geli. Ampun, nona. Harap jangan menyangka bahwa aku ini siluman. Sungguh mati, aku manusia biasa. Wajah Xiao Bue menjadi merah dan ia pun tersenyum. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku menyangka engkau siluman? Nona memandang ke arah kakiku untuk melihat apakah kedua kakiku menginjak tanah, bukan? Menurut dongeng, bangsa siluman kalau menjelma menjadi manusia dapat dikenal dari kakinya yang tidak menginjak tanah, melainkan berada sejengkal di atas tanah, dan kalau ada cermin, dia tidak mempunyai bayangan. Aku harus berhati-hati terhadapmu. Engkau sopan, jujur dan cerdik sekali. Dan hatiku masih panik oleh rasa ngeri memikirkan benda-benda mencorong itu. Pemuda itu mengangguk. Kalau tidak bertemu di sini, agaknya aku pun akan takut setengah mati. Untung kita saling bertemu dan sebaiknya malam ini kita bersikap waspada. Engkau mengasolah, nona. Biar aku yang menjaga. Menurut dongeng, bangsa siluman takut akan api, maka api unggun ini harus selalu dijaga jangan sampai padam. Xiao Bue menggeleng kepala. Setelah munculnya makhluk-makhluk aneh itu, mana aku dapat tidur? Engkau tidurlah, biar aku yang menjaga api. Kalau mereka itu betul makhluk hidup dan muncul lagi. Ingin aku menggempur mereka? Tidak, nona. Engkau yang harus tidur dan aku yang menjaga. Tidak. Aku yang menjaga. Keduanya saling pandang dan melihat pemuda itu memandangnya dengan mata terbelalak penuh keheranan dan kegelian hati, mau tidak mau Xiao Bue tersenyum. Mereka baru saja bertemu, sudah berbantahan. Aku telah tahu bahwa ilmu kepandaian nona hebat bukan main, mungkin 10 kali tingkat kepandaianku. Akan tetapi, betapapun juga, nona adalah seorang wanita dan aku seorang pria. Mana mungkin seorang pria yang tahu akan susila dapat tidur pulas dan membiarkan seorang wanita melakukan penjagaan? Biarpun bodoh, aku tidaklah sekasar dan kurang ajar seperti itu, nona. Xiao Bue tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengasuh dulu. Akan tetapi begitu muncul lagi benda-benda mencorong seperti tadi, jangan ragu-ragu untuk membangunkan aku. Dan jangan lupa, kita bergilir. Kalau bulan secuil di atas itu sudah lenyap, tibalah saatnya giliranku menjaga dan engkau mengasuh. Yu Goan mengangguk. Baiklah. Akan tetapi awas, jangan kau terlalu sungkan dan membiarkan aku tidur terus sampai siang. Aku akan marah. Yu Goan tersenyum. Makin tertarik hatinya.
Dara itu cantik jelita melebihi bidadari impian hatinya, berilmu tinggi sekali, pemberani dan tabah sehingga seorang diri berani bermain di dalam hutan, dirundung keprihatinan yang tadi memancing keluarnya mutiara air mata mendatangkan perasaan iba di hatinya, dan sekarang ternyata selain berwatak halus dan bersikap ramah, juga sikapnya terbuka, polos dan jujur. Seorang Dara yang menonjol di antara laksaan orang gadis lain. Xiao Bue rebah miring membelakangi Api Unggun. Dan si pemuda. Biarpun dia merasa yakin akan sifat-sifat baik pemuda itu, namun hatinya masih penuh kengerian maka dia hanya akan merasa aman kalau tidur sambil menghadap ke arah kegelapan dari mana tadi muncul benda-benda aneh. Hati Ugoan merasa lega. Kalau gadis itu rebah miring menghadap ke arahnya, tentu dia tidak akan berani menatap wajah gadis itu. Kini, gadis itu membelakanginya sehingga dia mendapat kebebasan untuk memandangnya, biarpun dia hanya dapat mengagumi lekuk-lengkung tubuh belakang di balik pakaian sederhana, dan sedikit kulit tengkuk yang putih kuning yang membayang di antara dua kepang rambut yang hitam subur, anak-anak rambut yang melingkar indah di atas tengkuk, dan garis pipi kemerahan dilindungi sebuah telinga yang kecil panjang dan tipis. Semalam suntuk tidak terjadi sesuatu, tidak ada benda-benda mencorong atau makhluk aneh muncul. Ugoan tenggelam dalam kekaguman sehingga dia tidak merasa betapa malam telah lewat. Dirasakannya sebentar saja dan tahu-tahu dia mendengar bunyi ayam hutan berkokok dan sinar keemasan membayang di timur. Malam telah lewat dan pagi mulai menjenguk di ambang timur. Xiao Bue mengulet enak sekali, membalikkan tubuh, menegangkan otot-otot dan mengembangkan kedua lengan ke atas kepala, menguap kecil. Pemandangan ini sedemikian indah mengharukan bagi Ugoan, membuatnya terpesona akan tetapi ketika hatinya mencela mata yang menikmati pemandangan itu, dia cepat mengalihkan pandang dari tubuh dan muka yang kini telentang itu, menunduk. Kokok ayam hutan memasuki pendengaran Xiao Bue dan seketika dia meloncat bangun, membalik dan memandang ke arah api unggun yang masih menyala dan ke arah pemuda yang masih duduk dekat api unggun. Mata gadis itu bersinar marah dan ia membentak, "Terlalu sekali. Sudah pagi. Mengapa kau tidak membangunkan aku? Mengapa membiarkan aku tidur kesiangan dan tidak memberi kesempatan padaku untuk melakukan gilir berjaga? Apa maksudmu?" Ugoan bangkit berdiri dan menjawab halus, "Maaf, Nona. Hanya ada dua pilihan bagiku malam tadi. Pertama, aku harus melihat Nona terganggu dari tidur nyenyak kalau aku membangunkan Nona. Kedua, aku harus menghadapi kemarahan Nona kalau aku tidak membangunkan Nona. Dari dua pilihan itu, aku memilih yang kedua. Aku menerima salah dan siap menerima hukuman." Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.